kabupaten. Misal di kabupaten di Kota Padang, misal nanti di Kota Padang ada UPH yang data UPH yang masuk itu khusus di yang lokasinya di Kota Padang saja seperti itu kurang lebih. Nah, saya akan coba masuk ke dalam aplikasi si Upin ya. Di sini saya coba menggunakan akun dari Dinas Provinsi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari akun Dinas Provinsi Jawa Barat. Saya coba contohkan menggunakan akun ini saja. Nah, kalau untuk di akun Dinas Provinsi itu ada tampilannya, ada data UPH, ada approval, ada kemitraan, ada pengguna, ada katalog produk hingga riwayat audit seperti itu. Nah, kalau untuk data UPH di sini, nanti kita akan melakukan penginputan data-data UPH itu melalui fitur ini Bapak Ibu, melalui menu ini. Jadi menu data UPH ada di sini, pojok kiri atas, data UPH. Kemudian nanti bisa kita klik tambah di sini Bapak Ibu. Ketika kita menambahkan UPH baru, kita klik tambah. Nah, nanti kita di sini akan mengisi data-datanya melalui form-form ini Bapak Ibu. Yang pertama ada identifikasi UPH dan ada sub-subnya lagi di dalamnya. Di sini ada informasi dasar, organisasi, ternak dan komoditi dan seterusnya. Hingga di sini ada kemitraan seperti itu. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ini Bapak Ibu. Kemudian di data UPH kita kembali ke halaman awal dari data UPH. Di sini ada data-data yang tadi saya maksud Bapak Ibu. Jadi misal di Provinsi Jawa Barat, yang di sini akan muncul adalah data-data yang lokasinya, data-data UPH yang lokasinya di Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Tapi nanti misalnya kita masuk dengan akun kabupaten kota, yang akan muncul adalah akun data-data UPH ya, yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut, seperti itu. Nah, misal kita untuk updating datanya Bapak Ibu, misal UPH-nya sudah masuk di daftar sini, di daftar ini, ada UPH yang sudah masuk. Misalnya di sini ada Abon Latifa. Saya contoh misalnya di sini ada Labon Latifa. Kemudian kita konfirmasi ke UPH tersebut, ternyata masih aktif. Nah, kalau masih aktif, kita bisa lakukan edit datanya di sini Bapak Ibu. Di tombol pensil ini bisa kita klik saja di sini. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke halaman data UPH tadi yang form-form yang akan kita input tadi seperti itu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan datanya. Misalnya di sini ada perubahan alamat, Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja alamatnya di sini, bisa diedit, kemudian titik lokasinya dan sebagainya data-data lainnya. Misal di sini ada tambahan marketplace di sini yang tadinya hanya Tokopedia, misal sekarang sudah dijual di Shopee gitu. Nanti bisa klik tambah saja di sini, tambah marketplace atau kemudian dilampirkan linknya di sini. Dipilih Shopee misal, kemudian di copy linknya di sini seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk updating data. Kita kembali lagi. Nah, tapi jika kasusnya si Abon Latifa ini setelah dikonfirmasi ternyata sudah tidak aktif. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hapus saja di sini dengan cara klik tombol tong sampah ini Bapak Ibu yang merah. Nah, nanti ketika sudah tidak aktif dihapus saja seperti itu. Jadi data-data UPH yang ada di provinsi ataupun di kabupaten kota tersebut merupakan data-data UPH yang statusnya saat ini aktif seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada approval UPH. Nah, kalau approval UPH ini adalah misal dari ada UPH yang membuat akun, kemudian melakukan penginputan gitu. Nanti di sini kita akan verifikasi di sini Bapak Ibu. Jadi untuk misalnya di sini masuk di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti data UPH si Nur Siti ini yang bernama Nur Siti ini akan masuk di akun Dinas Provinsi, kemudian masuk juga di akun Dinas Kabupaten benar ada di daerah tersebut.
Nanti Bapak Ibu bisa melakukan checklist saja di sini, klik checklist, tanda checklist ini untuk menyetujui dan tanda X ini untuk menolaknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kita fokus ke data UPH ini. Jadi untuk teknis penginputannya Bapak Ibu, untuk saya contohkan untuk penginputan data baru, kita bisa klik tambah di sini, tambah. Nah, setelah tambah, kita tinggal mengisi data ini. Nah, kita contohkan yang sudah ada saja supaya tidak. Nah, ini kita contohkan saja yang ini belum belum ada soalnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah mengisi. Jadi supaya nanti lebih cepat untuk penjelasan ini tidak perlu melakukan pengetikan-pengetikan lagi seperti itu karena saya rasa untuk penginputan ini Bapak Ibu saya yakin bisa seperti itu. Nah, yang pertama kita mengisi data identifikasi UPH Bapak Ibu. Jadi data-data ini ada 6 data ini ada identifikasi UPH, sarana, sumber daya, produksi, pemasaran, kemitraan. Ini kita input secara berurutan. Jadi tidak bisa dilengkap. Jadi pertama kita isi yang pertama ini identifikasi UPH dan di dalamnya di sini ada informasi dasar. Pertama kita input ini dulu. Di sini ada nama UPH atau kelompoknya apa, Bapak Ibu bisa ketikkan di sini. Di sini contohnya namanya Koperasi Susu Berkah. Kemudian jika ada logo atau ya logo UPH itu bisa Bapak Ibu bisa upload juga di sini agar tampilannya lebih menarik dari UPH itu. Tapi kalau tidak apa-apa dikosongkan. Kalau mau upload tinggal klik saja. Kemudian nanti akan diarahkan ke lokal disk Bapak Ibu masing-masing. Nanti tinggal pilih saja untuk filenya yang mana seperti itu. Nanti tinggal klik open seperti itu. Selanjutnya alamat lengkapnya di mana? Diisi di sini untuk nama jalan dan nomor rumah atau iya nama jalan dan nomor rumah untuk alamat lengkap. Kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan geotagging. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pencarian titik lokasinya di mana lokasi untuk UPH tersebut gitu. Jadi misal sudah ketemu titiknya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, nanti di sini kita butuh data koordinatnya ya Bapak Ibu. Di sini akan langsung berubah data koordinatnya sesuai dengan titik tersebut. Nah, di sini juga kemudian untuk alamat detailnya dusun, nama dusun, RT RW, kemudian provinsi, kabupaten kota, Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dengan lokasi masing-masing seperti itu. Ini nanti ada drop down-nya. Saya rasa untuk penginputan identif apa informasi dasar ini tidak ada kendala karena ini sangat basic ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin ini tidak ada kendala untuk penginputan ini. Dan selanjutnya, kalau sudah, kita jangan lupa untuk klik selanjutnya Bapak Ibu di sini untuk menyimpan, kemudian untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian masuk ke bagian organisasi. Nah, di sini yang kolom-kolom yang perlu diisi adalah nama ketua kelompoknya. Di sini misalnya Ferry namanya, kemudian nama sekretarisnya siapa, nomor handphonenya, kemudian tahun berdiri, kemudian jenis institusinya apa. Di sini ada beberapa pilihan, ada kelompok tani, gabungan kelompok tani, kemudian koperasi, perseorangan, atau asosiasi seperti itu. Nah, kalau kita pilih Gapoktan, nanti tidak akan diminta jumlahnya berapa. Misalnya kita klik koperasi, pilih koperasi, nah nanti di sini akan diminta jumlah anggota. Tapi kalau yang lainnya tidak perlu, misal Poktan, itu tidak ada perlu minta data lanjutan yaitu data jumlah anggota seperti itu. Kalau koperasi diminta memasukkan jumlah anggotanya. Kemudian status institusinya saat ini bagaimana? Misalnya aktif berproduksi kah atau aktif tidak berproduksi seperti itu. Tutup sementara, tutup permanen seperti itu.
Kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email atau dan nomor telepon seperti itu. Ini nanti untuk data email dan nomor telepon ini akan ditampilkan di katalog. Jadi untuk informasi tokonya nanti misalnya kalau di marketplace nama toko seperti itu, informasi UPH-nya tersebut melalui link yang sudah dilampirkan seperti itu. Nah, di sini bisa menambah beberapa marketplace sekaligus, Bapak Ibu. Misalnya di sini ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, kalau ada lebih dari ini, Bapak Ibu bisa tambahkan marketplace, klik tambah. Kemudian di sini bisa dipilih. Nah, di sini sudah ada daftarnya. Apakah sudah ada di mana? Misal di Lazada, di Blibli, atau Bukalapak seperti itu. Bapak Ibu tinggal klik saja marketplace-nya. Kemudian dikopikan linknya dari link di Lazadanya seperti itu di sini. Seperti itu untuk step kedua. Selanjutnya masuk ke bagian ternak dan komoditi. Nah, di sini Mohon izin kita Mas Lili, iya Bapak. mungkin bertahap saja, mungkin sampai di organisasi ada Mm. pertanyaan dari peserta. Oh, Silakan baik Bapak. Bapak Ibu yang belum mengerti, jadi kita pahami satu persatu. Jadi kan ini kebetulan memang dari petugas kita yang di kabupaten kota ini kan ada yang baru, Mas. Jadi mungkin perlu tahap kita ini kan, dan yang petugas-petugas lama juga mungkin penyegar lagi gitu kan. Baik, Baik, silakan Bapak Ibu. Jadi mungkin kita buka diskusi langsung ya Mas Lili ya. baik Bapak. Silakan Bapak Ibu terkait dengan informasi dasar identitas UPH, inputan organisasi sampai organisasi. Oke, silakan yang mau bertanya. Mungkin informasi juga Mas Lili, di Sumatera Barat ini untuk organisasi biasanya UPH kita pada umumnya perorangan, jadi mungkin eh, tidak banyak yang berkelompok gitu kan Oh, informasi. baik. Ya, Nanti di sini juga ada pilihan perseorangan Bapak kalau untuk betul. jenisnya. Silakan Bapak Ibu melalui tulis di chat juga boleh, atau langsung saja ya, ke narasumbernya. Sepertinya sudah mengerti sampai ini. Boleh dilanjutkan Boleh bertanya, Mas Pak? Lili? Maaf, ada satu lagi. Silakan, dari mana? Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk yang data UPH ini, apakah Poktan atau KWT penerima bantuan juga diinput sebagai data UPH, Pak? Iya, izin Bapak. Untuk datanya bisa diinputkan saja di dalam si Upin Bapak, maupun itu KWT penerima bantuan maupun yang bukan seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Silakan Mas, dilanjut. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya masuk di bagian ternak dan komoditi. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jenis ternak seperti itu Bapak Ibu. Jadi, misalnya produk kita rendang sapi atau dimsum. Nah, itu kita diminta untuk memilih bahan baku utamanya itu berasal dari ternak apa seperti itu. Jadi misal sapi, karena tadi kan kita contohkan susu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya coba pilihnya sapi
kemudian dan kambing seperti itu. Nanti untuk jenis ternaknya Bapak Ibu sesuaikan saja dengan bahan baku utamanya. Kemudian jenis komoditinya apa? Nah, di sini saya pilih susu, kemudian ada juga hasil ikutan ternak seperti itu. Nanti kalau misalnya rendang berarti dipilihnya daging, misalnya dimsum juga daging seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk di bagian ternak dan komoditi ini. Eh, saya lanjut ya Bapak Ibu untuk ini atau bagaimana? Izin Mas, Iya mungkin Pak. sedikit di informasi dasar tadi kan ada geotagging. Nah, Iya untuk Bapak. memastikan geotagging ini gimana posisinya gitu, Mas. Jadi tidak, ini kan penting ini. Betul. Nah, Bapak izin. Jadi karena di Maps kita ini ada keterbatasan juga, jadi kita pencarian secara manual gitu, Bapak. Misal kita ke daerah ke Provinsi Sumatera Barat, kita coba scroll ke dalam. Nah, nanti eh mungkin lebih mudahnya kita coba cari dulu di Google Maps. Nah, sebagai patokan kita untuk mencari di aplikasi si Upin ini, Bapak. Jadi misalnya di Google Maps sudah dapat titiknya, posisinya di sebelah mana, nanti kita tinggal berpatokan pada Google Maps itu, kita tinggal arahkan saja, Bapak, sesuai titiknya seperti itu di aplikasi si Upin ini. Misal di patokannya kalau di Google Maps dekat sini, dekat CV Bengkel Heller ini, kita tinggal zoom saja dan kita tinggal klik di sini, Bapak, seperti itu. Memang di sini ada keterbatasannya seperti itu. Tapi eh, untuk ini masih bisa, sangat bisa dilakukan, Bapak, dengan cara tadi. Patokannya di Google Maps dulu, baru nanti eh, kita zoom zoom di sini, kita cari di sini secara manual seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bapak, untuk caranya. Oh, baik, berarti kita buka di Google Meet lebih ini ya, lebih pastinya. Boleh. Atau misal sudah tahu Eh, hafal titiknya bisa langsung dari sini juga bisa seperti. oke, Mas. Lanjut, mungkin pertanyaan juga, Mas. Eh, di komoditi tadi, Di berarti kom kita boleh memilih lebih dari satu ya komoditi yang misalnya di satu unit pengolahan itu ada pengolahan apa, hasil misalnya ada dendeng, ada rendang. Betul. Mungkin bisa lebih dari satu kita pilih. Iya, betul Bapak. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu jenis ternak maupun jenis komoditinya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di UPH tersebut. Nah, nanti juga Bapak misalnya jenis ternaknya atau jenis komoditinya tidak ada di sini, nanti bisa diinfokan ke kami. Jadi nanti kami akan tambahkan listnya atau datanya sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih, Mas. Baik. Bisa saya lanjut, Pak Yandri, izin? Silakan, Baik, Mas Lili. saya izin lanjut ya, Pak. Selanjutnya untuk masuk ke produk olahan seperti itu. Nah, di sini sama kurang lebih dengan ternak dan komoditi tadi. Kalau tadi jenis ternaknya dan jenis komoditinya, di sini kita memilih jenis produknya seperti itu. Jadi tadi komoditinya saya pilih susu dan hasil ikutan ternak di sini. Nah, maka nanti di sini akan muncul turunan dari jenis komoditi tersebut. Misalnya di sini susu tadi, di sini ada UHT, ada kefir, ada permen susu dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa juga memilih lebih dari satu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan kita pilih pasteurisasi, kemudian es krim dan yogurt seperti itu. Dan kemudian hasil ikutan ternaknya di sini saya pilih satu sebagai contoh saja. Di sini saya pilih obat-obatan. Nah, sama juga misal nanti untuk produk turunan dari komoditas tersebut misalnya belum ada di daftar ini, di daftar yang muncul, Bapak Ibu bisa infokan ke kami, nanti kami akan tambahkan nama produknya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu seperti itu. Baik, izin atau ada Sepertinya ada request dari Pak Genta. Silakan Pak Genta.
Assalamualaikum Pak. Salam, Pak. Saya Genta Pak dari Dinas Peternakan Provinsi Pak. Mau bertanya terkait yang dengan geotagging tadi itu Pak. Iya, Pak. Soalnya kan umumnya petugas Siupin kita ini umumnya banyak yang baru gitu Pak. Takutnya pas mereka ngentri di geotaggingnya itu, soalnya kan ini kan masih kayak sifatnya masih manual ya Pak ya. Jadi banyak petugas supin kita tuh karena baru, terus mereka dapat data nih Pak lama-lama, jadi nggak tahu daerahnya pas tiba-tiba nanti ada teman-teman yang ngeklik, oh rupanya salah, bisa gak itu diperbaiki lagi gitu Pak? Atau pas kita klik udah permanen gitu Pak? Baik. Eh, Ah, baik, izin Pak Genta. Jadi ya untuk Pak. data yang sudah diinput ke dalam si Upin ini sifatnya itu fleksibel, Bapak. Jadi semua data yang kita input itu masih bisa diedit gitu, Bapak. Oh Jadi iya, misalnya misalnya untuk titiknya belum tahu detailnya, iya. yang penting informasi untuk alamatnya seperti nama jalannya, di sini nama jalan, nomor rumahnya atau nomor bangunannya, kemudian RT RW-nya, ini yang penting ini bisa sudah terisi dengan benar dulu, Bapak, seperti itu. Nah, nanti untuk titiknya kalau ada kesulitan kita bisa bantu cari di Google Maps, kemudian kita bisa tentukan bareng-bareng titiknya sebenarnya ada di mana sih untuk alamat itu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Genta, izin. Oke sip, terima kasih Pak. Baik, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Genta. Silakan dilanjut Mas Luli. Baik, saya lanjut ya, Pak. Oke. Nah, ini udah clear. Kemudian untuk masuk ke bagian legalitas. Nah, di sini bisa juga ditanyakan ke UPH-nya Bapak Ibu terkait badan hukumnya apa. Nah, di sini untuk badan hukum itu ada daftarnya, di sini ada misalnya PT, koperasi, atau memang tidak berbadan hukum ataupun CV di sini. Nah, tapi nanti misalnya ada badan hukum, jenis badan hukum lain yang belum masuk di daftar ini, Bapak Ibu bisa informasikan saja ke kami, nanti bisa kami tambahkan untuk listnya seperti itu. Nah, di sini saya contohkan pilih koperasi, kemudian misal nanti ada lebih detail lagi kita dapat informasi, dapat data dari UPH tersebut, misalnya sudah ada misalnya mereka memberikan apa SK badan hukumnya, nah kita bisa upload juga di sini Bapak Ibu. Kita klik saja, kemudian nanti kita pilih filenya yang mana, terus kita klik open seperti itu. Nanti akan terupload di dalam si Upin. Tapi misalnya tidak ada, tidak apa-apa, dikosongkan saja, tidak perlu diupload. Kemudian masuk ke administrasi kegiatan dan keuangan. Di sini maksudnya apakah di UPH tersebut sudah melakukan pencatatan kalau keuangan mungkin pencatatan laba ruginya per atau pendapatannya atau penjualannya per bulan atau per tahun, apakah itu sudah ada pencatatannya atau belum. Nah, misalnya sudah ada, Bapak Ibu klik ada. Nah, kalau sudah klik ada, nanti di sini akan diminta lagi yang sudah dicatat itu administrasi kegiatannya atau administrasi keuangannya. Nanti tinggal dipilih di sini. Tapi misalnya sudah melakukan pencatatan keduanya, baik itu kegiatan maupun keuangan, nanti di sini dipilih ada keduanya seperti itu, dan jika tidak ada, nanti di sini pilih saja tidak ada keduanya seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi ke UPH tersebut Bapak Ibu. Kemudian merek atau label produk dari UPH itu apa bisa diisikan di sini, dan kemudian di sini diminta untuk mengisi NIB-nya Bapak Ibu. Jadi apakah UPH tersebut sudah memiliki NIB atau belum? Kalau sudah, tolong dimintakan nomornya dan kemudian diisi ke dalam si Upin, diisi di sini. Tapi kalau belum ada tidak apa-apa, nanti bisa di strip saja seperti itu isi. Untuk legalitas seperti itu, Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan atau bisa saya lanjut? Silakan Bapak Ibu petugas dari kabupaten kota yang masih belum paham, mudah-mudahan paham semua ya Mas Lig ya. Jadi Izin Pak. Allah, kita Pak. ya
Izin Silakan. bertanya lagi, Pak. Yang untuk merek atau label produk itu tuh dari mana kita ketahuinya, Pak? Jadi misal dari UPH tersebut Bapak, jadi misal UPH tersebut produknya susu, nah misalnya nanti nama nama mereknya apa susunya itu misalnya eh, Milky atau ya nama 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 produknya seperti itu Pak. Jadi nanti bisa kita konfirmasi ke UPH-nya seperti itu. Misalnya rendang sapi Haji Latifah gitu. Nanti bisa ditulis di sini mereknya seperti itu, Pak. Oh, jadi merek aja ya, Pak ya? Mereknya seperti itu. Ya, terima kasih. Siap. Baik, bisa saya lanjut? Ada riset dari Rendang, Fatimah. Silakan Ibu, Bu Silvi. Baik, terima kasih Pak Yandri. Terima kasih Mas Lili. Saya kebetulan dari UPH, Pak. Jadi tadi saya sudah ini lihat aplikasi si Upin-nya. Kemudian data UPH saya itu sudah ada di sana, tapi masih ada beberapa data yang belum ke input. Kemudian ada beberapa data yang masih keliru seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak, yang pertama, eh, untuk mengedit data itu, apakah bisa kita langsung ya dengan membuat username sendiri atas nama UPH, atau memang harus dari username provinsi atau yang dari dinas kota atau kabupaten? Mungkin itu aja dulu Mas Lili. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri. Baik, terima kasih Bu Silvi. Eh, Ibu Silvi sudah buat akun UPH-nya? Ah, kalau saya pribadi sih, kayaknya saya belum bikin Oh, gitu. Ibu belum buat. Baik. Tapi Jadi datanya sudah diinputkan melalui akun dari kabupaten kota ya, Bu ya? ya seperti itu mungkin Pak. Mm-mm. Baik. Nah, kalau seperti itu, berarti yang melakukan pengeditan itu nanti dari akun kabupaten kotanya seperti itu, Bu. Kecuali kalau ibu dari awal bikin ibu yang buat akunnya di awal, ibu yang input, nah nanti bisa mengedit dengan akun ibu seperti itu. Tapi kalau memang yang menginput dari kabupaten kota, nanti bisa minta bantuan dari kabupaten kota terkait data mana saja yang perlu diupdate. Nanti untuk penginputannya bisa dibantu. Seperti itu kurang lebih, Ibu. Oh gitu. Berarti kalau seandainya data saya sudah ada di aplikasi si Upin ini, Hmm. saya masih bisa bikin akun sendiri atau gimana nih Mas Lili? Nah, betul. Jadi baiknya kalau memang ibu mau melakukan penginputan lebih lanjut ke depannya, ibu bisa bikin saja akunnya, bisa buat saja akunnya, kemudian nanti data yang sudah diinput dari kabupaten kota itu bisa dihapus saja seperti itu, Bu. Jadi ibu input baru seperti itu Baik. dengan data yang sudah update. Jadi saya bikin akun baru lagi sendiri, kemudian Ya, yang udah diinput bisa jadi nanti dihapus sama pihak kabupaten atau kota gitu ya Pak, ya betul, Mas Lili. betul, betul seperti itu, Ibu. Kalau saya bikin akun sendiri itu bisa langsung saya sendiri yang daftar atau perlu approval dari provinsi juga Mas Lili? Gimana? Ya, jadi nanti Ibu buat, kemudian nanti dari kabupaten kota perlu approval Ibu. Tapi nanti dikoordinasikan saja bahwa Iya. UPH-nya namanya misalnya Randang Haji Fatimah. Nah, nanti Iya. untuk itu langsung divalidasi oleh akun kabupaten kota seperti itu, Bu. Oke, siap Nanti Mas. sudah langsung bisa penginputan lebih lanjut di situ. Oke. Mas, saya mau tanya satu lagi, boleh ya? Iya, Gitu. Ibu. Oke, jadi kan ini UPH saya kan yang produksi yang pasca panen ya, pengolahan, jadi rendang. Kemudian saya juga punya usaha peternakan. Nah, jadi ada lagi nih usahanya UPH-nya yang khusus untuk peternakan. Nah, apakah itu di Ciupin juga bisa gitu, Mas? Tanpa Peternakannya ada apa, Bu? Izin, Bu. sapi. Heeh. Itu belum ada produk olahannya seperti itu atau gimana?
Maksudnya kan ini sapi saya ini kan produk olahannya nanti kan buat rendang kan seperti itu. Nah, Oke. jadi apakah yang kalau untuk khusus yang usaha peternakan saja, nanti mana tahu kan teman-teman yang lain kan juga ada kayak peternakan kambing, ayam segala macam gitu loh Mas. Nah, Mm-mm. apakah itu bisa dimasukkan dengan satu akun username atau bagaimana itu? Atau ini khusus untuk yang pengolahan aja Mas gitu? Betul. Nah, kalau sementara Ibu, data yang disupin ini adalah yang kita approve itu data untuk produk olahannya saja seperti itu, Bu. Oke, Nah, oke, kalau siap. untuk yang peternakannya memang belum seperti itu. Oke, Mas, siap. Iya, siap. Makasih, Mas Lili. Ya, Sama-sama Ibu. ya. Makasih Bu Silvi. Mungkin sedikit Mas Lili. Ini kan kebetulan data yang disiupin sekarang ini kan data yang dari aplikasi yang lama ya. Nah, Betul. kebetulan dari petugas kita kabupaten kota yang lama sudah menginput beberapa usaha pengolahan, terutama tadi kebetulan Ibu Silvi ini berasal dari Kabupaten Solo. Jadi mungkin petugas kita di Kabupaten Solo dulu sudah menginputkan. Nah, terkait dengan data yang diinputkan itu mungkin masih banyak yang kurang ya Ibu ya. Nah, kalau memang eh, Bu Silvinya bisa membuat user sendiri dan melengkapi datanya, alhamdulillah. Nah, atau nanti kita dikoordinasi dulu dengan Kabupaten Solonya, Bu. Gitu. Mungkin itu Oke, Mas Pak Henry. Lilik. Makasih, Pak Henry. Ya. Ya, sama-sama, Bu. Silakan Mas Lilik dilanjutkan. Baik, jadi setelah bagian legalitas ini, untuk bagian identifikasi UPH ini sudah selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian sarana dan prasarana. Nah, di sini yang pertama ditanyakan adalah apakah pernah mendapatkan bantuan. Nah, jadi apakah UPH atau UMKM UPH itu pernah mendapatkan bantuan? Nah, nanti di sini bisa dipilih ada drop down-nya ya atau tidak saja. Di sini Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya iya, pilih iya. Di sini bisa diinformasikan tahun perolehan bantuan itu tahun berapa. Kemudian asal bantuannya berasal dari mana? Misal dari pemerintah pusat kah, pemerintah daerah, ataupun yang lainnya seperti itu. Tapi kalau tidak, nanti bisa dipilih tidak saja dan tidak ada pertanyaan lanjutan. Kemudian di sini selanjutnya diminta untuk mengisi sarana atau alat dan mesin. Jadi dalam UPH itu, di UPH itu sudah ada alat dan mesinnya apa saja sih seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengisi lebih dari satu alat dan mesin, Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, ini alat dan mesin yang pertama, nama alatnya apa di sini bisa diisi. Misalnya ada alat pasteurisasi, kemudian bahannya terbuat dari apa seperti itu, food grade atau tidak, Bapak Ibu. Kalau misalnya tahu bahan detailnya bisa diisi juga seperti ini, misalnya stainless steel 304 seperti itu food grade. Nah, kemudian di sini kapasitas terpakainya berapa dan kapasitas terpasangnya berapa. Ya. Tapi misalnya untuk data ini tidak diketahui, Bapak Ibu bisa isi saja untuk kapasitas terpakainya di sini, kapasitas terpakainya, dan untuk kapasitas terpasangnya Bapak Ibu bisa strip saja seperti ini. Atau dikosongkan, atau strip saja ya Bapak Ibu ya, agar menandakan bahwa memang kapasitas terpasang ini sudah diisi dan tidak diketahui seperti itu. Kemudian spek alatnya bisa diisi di sini dan untuk kapasitasnya satuannya apa? Satuannya bisa liter, kilogram, eh, ataupun ton dan lainnya. Bapak Ibu bisa klik, bisa isikan di sini dan eh, banyaknya unit yang tidak beroperasi ada berapa. Misalnya tidak ada bisa diisi saja nol, tapi misal ada bisa diisi, misalnya ada satu alat yang kondisinya di sini bisa dipilih alasannya. Misal kondisinya rusak, jadi tidak beroperasi ataupun alatnya tidak sesuai, jadi tidak dioperasionalkan seperti itu.
dan alasan lainnya seperti itu. Kalau kita klik lainnya bisa dijelaskan di sini alasannya seperti itu. Nah, ini bahan ini nanti untuk profiling dari pusat juga Bapak Ibu, bahan ini data-data ini seperti itu. Kemudian misalnya alatnya lebih dari satu, nah misalnya ada alat lain selain alat pasteurisasi, nanti bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu, tambah alat, tombolnya ada di pojok kanan ini, tambah alat. Nah, nanti masuk ke alat mesin yang kedua di sini. Nah, kalau ini tadi pertama, di sini kedua. Nah, untuk pengisiannya sama dengan alat yang pertama tadi, seperti itu. Nah, ini saya hapus saja. Kalau memang tidak ada, dihapus saja di sini. Nah, selanjutnya masuk ke bagian prasarana. Nah, di sini apakah rumah produksinya terpisah dari dapur rumah tangga ataupun menyatu dengan dapur rumah tangga. Nah, bisa diinformasikan juga di sini nanti. Kemudian luas tanahnya, misalnya informasi ini diketahui bisa ditanyakan juga luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Tapi kalau tidak memang tidak ada, bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk unit cold storage-nya ada berapa unit? Misalnya ada cold storage, bisa diinfokan jumlah unitnya, kemudian kapasitasnya berapa dari dua unit tersebut. Kemudian di sini bulan terakhir berproduksi. Nah, bisa diinformasikan juga eh, kapan UPH tersebut melakukan produksi. Di sini misal di sini nanti bisa dipilih bulannya, bulan berapa, bulan apa, tahunnya tahun berapa. Tapi misalnya kalau masih aktif ya berarti bulan saat ini seperti itu Bapak Ibu. Tapi misalnya sudah lagi stop, lagi vakum dulu gitu, bisa diinformasikan bulan terakhir berproduksinya bulan apa dan tahun berapa seperti itu. Kurang lebih itu untuk di bagian sarana dan prasarana Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang masih terkendala untuk beberapa penginputan tadi, silakan untuk bertanya. Izin Mas, yang untuk penginputan peralatan mesin ini ada batasnya enggak Mas? Ini misalnya kita banyak alatnya. Iya. Kalau untuk batas tidak ada Bapak, jadi bisa menginput sebanyak-banyaknya sesuai dengan kondisi existing alat yang ada di UPH seperti itu. Baik, baik. Silakan yang lain, yang petugas kabupaten kota. Mungkin bisa dilanjut dulu, Mas Willy. Baik, saya izin lanjut Bapak Ibu. Kalau sudah data ini sudah terisi, jangan lupa klik selanjutnya untuk menyimpan dan atau mengupdate dan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian sumber daya. Di bagian sumber daya ini nanti kita diminta untuk memasukkan jumlah SDM yang ada di UPH tersebut ada berapa orang seperti itu Bapak Ibu. Bisa dimasukkan di sini datanya. Kemudian jika ada dokumen-dokumen terkait dengan SOP, Bapak Ibu bisa unggah di sini dengan cara klik, kemudian nanti tinggal dipilih filenya. Tapi jika tidak ada, bisa dikosongkan saja seperti itu. Kemudian untuk struktur permodalan. Nah, untuk struktur permodalan ini nanti di sini ada pilihannya, apakah modal sendiri atau sebagian dari pihak lain atau sepenuhnya dari pihak lain. Nanti dipilih saja. Kemudian di sini sumber modalnya berasal dari mana? Bisa pilih lebih dari satu, bisa dari bank, kemudian dari non bank ataupun dari koperasi. Nanti Bapak Ibu bisa pilih saja sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jumlah SOP yang dimiliki. Nah, di sini sudah ada daftarnya. Kalau ada salah satu atau salah dua dari data yang muncul ini, Bapak Ibu bisa klik saja, tinggal bisa checklist.
Tapi jika tidak ada, nah di sini ada pilihan lainnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih lainnya, kemudian diisikan nama SOP-nya apa di sini. Misal SOP plan in place seperti itu. Nah, jadi untuk di aplikasi Supin ini perlu Bapak Ibu ketahui juga saat ini untuk bagian SOP ini tidak bisa dikosongkan Bapak Ibu. Karena kalau kita kosongkan aplikasinya tidak mau lanjut seperti itu. Nah, misal contoh kita kosongkan, kita tidak pilih di sini, kemudian kita mau lanjut itu ada informasi nanti di sini, ada warning. Nah, tidak terdapat kesalahan pada form, mohon periksa kembali seperti itu. Nah, di sini nanti akan menyala merah bagian SOP ini. Di sini ada keterangan kolom ini belum diisi. Nah, jika UPH yang Bapak Ibu temui ternyata tidak ada SOP, nah Bapak Ibu untuk cara mengatasinya dalam penginputan, Bapak Ibu bisa pilih lainnya saja, klik lainnya. Kemudian di bagian ini kita bisa isi strip saja Bapak Ibu. Nah, jadi eh, sebagai apa ya, menandakan di dalam sistem ini bahwa untuk SOP ini sudah diisi seperti itu. Kemudian untuk pelatihan yang telah diikuti. Nah, ini sama, ketika ini tidak diisi, maka nanti di sistemnya tidak bisa lanjut. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya sudah ada, ini saya contohkan untuk misalnya sudah ada pelatihannya. Nah, misalnya di sini sudah ada pelatihan eh, pembuatan susu misalnya. Kemudian penyelenggaranya dari mana? Misalnya Kementan, lokasinya misal di Jakarta, tahunnya tahun misal tahun 2025 gitu. Nah, kalau ini contoh untuk pengisiannya. Tapi misalnya belum ada pelatihan yang diikuti, Bapak Ibu bisa klik ini saja, bisa pilih tombol hapus ini. Nah, nanti kalau sudah dipilih hapus, nanti dia akan hilang seperti itu. Dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi misalnya eh, ada pelatihannya banyak yang pernah diikuti. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambah data di sini. Ini kan pelatihan satu, diisi datanya nanti. Kemudian untuk pelatihan yang kedua bisa tambah. Nah, di sini akan muncul di bawah nanti pelatihan dua seperti itu dan seterusnya. Nah, karena tidak ada pelatihan, kita hapus saja di sini. Kita hapus dan kita klik selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk di bagian sumber daya, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk di bagian sumber daya ini? Ya, silakan Bapak Ibu yang dari kabupaten kota. Mungkin dilanjut dulu Mas Lili. Baik, saya lanjut, Bapak. Baik, selanjutnya masuk di bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini nanti di sini ada beberapa sub bagiannya yang perlu kita isi. Di sini ada bahan baku, kemudian produksi, kemudian kesesuaian GMP dan produk. Nah, yang pertama ini di bagian bahan baku. Nah, di sini bisa diinformasikan bahan baku utamanya itu dari apa, situ. Sama kita bisa mengisi lebih dari satu bahan baku utama, Bapak Ibu. Ya, misalnya yang pertama ini bahan baku utamanya tadi apa? Susu saya pilih. Di sini bisa ada pilihan lainnya di sini. Nah, karena tadi susu, saya pilih susu. Kemudian jenis ternaknya sapi. Kemudian, nah asal bahan baku utamanya dari mana? Di sini ada pilihan dari peternak sendiri, dari RPH,
dari pihak lain eh, atau membeli dari peternak lain seperti itu. Ataupun di sini ada dari peternakan UPH. Nah, seperti tadi Ibu Silvi misalnya, Ibu Silvi punya peternakan sendiri, bisa dipilih dari peternakan UPH seperti itu. Nanti disesuaikan saja untuk pemilihannya Bapak Ibu. Kemudian jumlah kebutuhan susunya itu per bulan berapa liter? Bisa diinformasikan di sini. Misalnya di sini 3.000, kemudian di sini ada satuannya nanti apa itu kilo atau itu gram, karung, unit. Nah, di sini saya pilih liter. Kemudian nilai per bulannya berapa sih seperti itu? Dari pembelian bahan baku ini seperti itu. Kemudian untuk di sini ada bahan baku keduanya seperti itu. Nanti seterusnya seperti itu Bapak Ibu pengisiannya. Saya rasa ini cukup sederhana untuk pengisian ini dan saya yakin Bapak Ibu sangat bisa untuk mengisi ini seperti itu. Nah ini untuk bahan baku seperti itu saja Bapak Ibu. Misalnya nanti lebih dari dua, tinggal tambah saja. Nanti muncul di bawah lagi di sini. Yang ketiga, misalnya ada lagi, tambah lagi di sini. Dan nanti muncul yang keempat seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang di bagian bahan baku. Ini Apakah ada mau tanya Mas pertanyaan di Willy, ini? Iya, Bapak. untuk bahan baku ini kan ini ada beberapa, misalnya di bahan baku utama gitu kan, kita pilih bahan baku utama, contohnya tadi kan susu. Ya, Nah, untuk jenis ternaknya kemungkinan kan ada aja kesalahan gitu. Misalnya jenis utama bahan bakunya itu susu, terus jenis ternaknya malah salah kita ayam misalnya kan. Ada ya. warningnya nggak? Ada pemberitahuan nggak? Nah, sementara untuk itu kami belum melakukan flagging detail seperti itu ya, Pak. Tapi mungkin ini kami catat sebagai masukan karena kami juga baru terfikirkan juga ini. Eh, Nanti kita catat sebagai masukan, Bapak. Jadi untuk pengembangan ke depan mungkin nanti untuk biar lebih detail ya, Pak ya, biar untuk Ya, meminimalisir kesalahan jadi seperti karena itu. aplikasi kan kadang kita nggak tahu nih. Tadi kan ada pilihan, kan tinggal pilih aja gitu ya Pak. Ya masih. Betul, betul, betul. Nah, tahu-tahu nanti dia bahan baku utamanya susu, pas di Iya, jenis ternaknya malah klik ayam misalnya. baik, baik. Baik, Oke, nanti itu sebagai catatan ya, Bapak. baik ya, Tapi boleh. untuk saat Silakan. ini penginputannya sebisa mungkin diminimalisir untuk kesalahan itu ya Bapak ya izin. Oke, ya. Baik, baik, baik. Baik, saya lanjut ya Bapak ya. Boleh silakan Mas. Baik, selanjutnya. Apa nih? Baik, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke bagian produksi. Nah, di sini bagian produksi. Nah, di produksi ini nanti kita akan diminta untuk memilih jenis produk olahannya. Nah, di sini saya coba pilih pasteurisasi. Nah, saya coba contohkan yang lain. Bawah dulu. Nah, ini bagian produksi. Nah, kalau kita pilih produknya selain produk turunan susu, kita tidak akan diminta untuk mengisi informasi detail, Bapak Ibu. Saya contohkan misal untuk tadi rendang sapi, misal. Nah, di sini ada keterangan tidak ada detail produksi untuk produk olahan ini. Tapi kalau kita pilih produk dari turunan susu, tadi misalnya kita pilih pasteurisasi. Nah, kalau kita pilih pasteurisasi, nah nanti ada detail produksinya yang perlu diisi Bapak Ibu seperti jumlah populasi sapi perahnya, kemudian jumlah induk laktasinya dan sebagainya seperti itu. Di sini banyak sekali untuk pengisiannya hingga uji penerimaan susu segar dari peternaknya, kemudian apa? Di sini ya ini saya jelaskan untuk yang pasteurisasi, untuk yang turunan susu. Tapi kalau produknya di luar itu, misalnya rendang sapi, nanti Bapak Ibu bisa isi saja langsung di sini jumlah produksi per bulannya berapa, berapa kilo atau berapa ton, seperti itu di sini, misal 10.
ton misal. Kemudian eh, jumlah hari berproduksinya berapa hari dalam satu minggu misalnya 4 kali, berarti kalau sebulan misal 16 hari gitu. Seperti itu bisa diisi di sini. Atau misal full 10 hari berproduksi setiap hari. Dan di sini ada pilihan sertifikatnya Bapak Ibu. Sertifikasinya sudah apa? Sudah memiliki sertifikat halal atau sudah ada NKV juga, misal sudah ada PRT, izin edar seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa isikan di sini saja, di sini seperti itu. Nah, nanti misalnya ada sertifikasi yang belum masuk di daftar ini bisa diinformasikan kepada kami seperti itu Bapak Ibu. Saya contohkan halal di sini. Kemudian boleh upload sertifikatnya dan boleh tidak diupload seperti itu. Yang penting di sini bisa diinformasikan Bapak Ibu untuk nomor sertifikatnya. Misal bisa diisi di sini untuk nomor sertifikatnya. Seperti itu. Nah, tadi untuk yang misalnya produknya pasteurisasi, kalau pasteurisasi tadi diminta lebih detail lagi. Di sini jumlah populasi, jumlah induk laktasi, rata-rata produksi hariannya, seperti itu. Kemudian jumlah serapan susunya, serapan susunya dari anggota kah, ataupun dari non-anggota, ataupun di sini dari peternakan koperasi atau UPH itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dijelaskan juga berapa total susunya yang dipasok ke industri pengolah susu dan harganya berapa untuk harga ke industri apa namanya? Di sini berapa harga pembelian susu dari peternak. Nah, ini jual ke IPS-nya, ini beli dari peternaknya berapa harganya. Kemudian jenis pembayarannya itu apa? Bisa cash, bisa tempo. Nah, kemudian di sini apakah lembaga Anda memasok susu ke IPS? Nah, kalau kita pilih ya, nanti kita akan diminta untuk membreakdownnya atau memasukkan informasi detailnya kemana saja IPS-nya. Misalnya ada Frisian Flag, ada Diamond, beserta jumlah susu yang dipasoknya berapa per bulan, harga jualnya berapa per liter, dan apakah ada dokumen perjanjian kemitraannya. Begitupun juga di sini, apakah koperasi atau unit usaha Anda sudah mensuplai susu ke SPPG? Nah, kalau sudah memasuk ke SPPG, nanti bisa dipilih saja seperti tadi, seperti yang IPS tadi. Bisa dipilih ya, nanti kita diminta untuk memasukkan detail SPPG-nya beserta jumlah yang dipasok dan harga jualnya. Seperti itu. Nah, ini informasinya banyak, nanti Bapak Ibu bisa eh, pelajari saja informasi yang perlu dibutuhkan untuk produk turunan susu itu apa seperti itu. Nah, di sini, nah ini perlu saya sampaikan juga di bagian uji penerimaan susu dari peternak. Misalnya ada uji organoleptik dilakukan, pasti ini dilakukan. Misal, eh bisa diberi penjelasan di sini. Kemudian, nah ini di bagian upload hasil uji ini sebenarnya tidak wajib, tapi eh, terakhir ada kendala di sistemnya bahwa sistem tetap meminta kita untuk upload filenya. Nah, untuk mensiasatinya agar bisa tetap lanjut ke tahap selanjutnya, kita bisa pilih file apa saja Bapak Ibu, misal gambar atau PDF. Di sini diminta PDF, kita bisa upload file PDF apapun itu sebagai formalitas saja untuk penginputan agar sistem membaca bahwa UPH tersebut sudah melakukan upload dokumennya seperti itu. Tapi ini sedang kita perbaiki agar ini tidak menjadi mandatori seperti itu. Kemudian kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk di bagian produksi ini untuk penginputan produksi. Apakah ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu silakan, terutama nih yang agak detail tadi di susu pastur ya Pak, Mas ya. Baik, di Ini yang produk agak turunan susu Bapak ada pasteurisasi, ada ya. yogurt misal seperti itu dan lainnya. eh, Silakan
Bapak Ibu yang memang di wilayahnya termasuk Sumber Susu, Kota Padang Panjang, terus Solo Selatan, Kabupaten Agam. Silakan ada pertanyaan? Mungkin bisa dilanjut dulu Mas Lili. Baik, siap, Bapak. Baik, selanjutnya ini kita hapus tadi. Selanjutnya masuk ke bagian JMP. Nah, untuk JMP ini nanti tinggal disesuaikan saja Bapak ini untuk pengisian ini. Kesesuaian JMP ini bisa dipilih eh, apa yang sudah memenuhi, aspek apa yang sudah memenuhi, misalnya ada lokasinya sudah memenuhi. Nanti kalau kita klik, kita diminta untuk upload bukti fotonya. Bukti foto misal lokasinya seperti apa kondisinya, kemudian misalnya bangunannya seperti apa, nanti bisa diupload saja di sini. Tapi misalnya jika tidak ada, ya sudah dikosongkan saja tidak mengapa seperti itu. Misalnya saya kalau untuk skala UMKM belum ada terkait GMP ini sih Bapak. Jadi saya izin lanjut saja untuk bagian ini ya Bapak ya. Silakan Mas Lili. Baik, saya lanjut saja. Lanjut dulu. Kemudian masuk ke bagian produk. Nah, di sini bagian produk. Nah, ini bagian produk ini adalah seperti kita menginput ke dalam marketplace Bapak Ibu. Kalau kita mau jualan di Shopee ataupun Tokopedia, kurang lebih seperti ini. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama produknya apa. Di sini misal nama produknya Berkah Milk, kemudian kategorinya apa. Nah, bisa dipilih tadi karena kita tadi pilih susu, jadi misalnya di sini pasteurisasi kah atau yogurt atau es krim. Kemudian jenis kemasannya apa? Bisa botol atau pouch atau yang lainnya. Kemudian jenis ukuran kemasannya bisa diinformasikan di sini. Kemudian harganya berapa seperti itu. Kemudian di sini juga ada deskripsi produknya. Nah, nanti di sini bisa diisi detail deskripsi dari produk tersebut. Kurang lebih sama seperti di marketplace, ada deskripsi produknya. Kemudian di sini, nah ini informasi ini terkait dengan atribut mutunya, Bapak Ibu. Eh, di sini misalnya presentasi bahan baku utama susunya berapa persen seperti itu, kemudian kadar lemak, kadar protein. Nah, tapi kalau informasi ini tidak diketahui atau tidak ingin diisi, Bapak Ibu bisa klik saja atau bisa di strip saja seperti itu. Strip, strip seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kembalikan lagi. Nah, di sini ada kita diminta untuk upload fotonya Bapak Ibu, upload foto produknya. Nah, nanti foto produk ini yang akan ditampilkan di katalog seperti itu. Jadi diusahakan untuk foto produk ini adalah foto produk yang memang fotonya itu bagus dan menarik seperti itu. Seperti kita ingin berjualan di marketplace saja seperti itu. Kemudian di bawah sini ada izin edarnya. Nah, di sini izin edarnya apa? Misalnya ada MD atau masih PIRT ataupun yang lainnya nanti bisa dipilih di sini. Atau misal dan nomornya bisa diisi di sini ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk diisi nomornya. Kemudian misalnya izin edarnya lebih dari satu, bisa diklik tambah izin edar. Nah, nanti kita diminta untuk masukkan lagi izin yang lainnya. Seperti biasa misalnya ada izin yang belum masuk daftarnya di sini, nanti Bapak Ibu bisa informasikan saja ke kami supaya kami tambahkan seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada kita memasukkan link dari marketplace lagi. Kalau tadi yang awal kita diminta untuk memasukkan link marketplace, nah itu link marketplace-nya link tokonya. Kalau di Tokopedia itu atau di Shopee kan ada link tokonya, kemudian ada link dari produknya itu sendiri. Kalau kita klik link toko, maka kita akan diarahkan masuk ke link toko, sama seperti di sini. Kemudian kalau kita masukkan link produknya, kita akan ketika kita klik link tersebut,
nanti itu akan langsung terarahkan masuk ke halaman Shopee di produk yang kita maksud seperti itu. Jadi kalau di sini ini yang kita masukkan link dari produknya seperti itu Bapak Ibu. Penginputannya cukup mudah, misalnya ada lebih dari satu bisa klik tambah marketplace, kemudian pilih marketplace-nya apa, misalnya di Blibli atau di Bukalapak misal. Kemudian tinggal dikopikan linknya ke dalam sini, kolom ini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjelasan produk kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu izin, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya dari petugas Kabupaten Siupin yang baru ini mungkin ada nih. Kabupaten Agam, ada yang ingin ditanyakan Kabupaten Agam? Silakan Bapak Ibu, 50 kota apa sudah ada Kabupaten 50 kota belum? Silakan Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada kendala yang Ya, sudah dialami Bapak Ibu. Kalau untuk penginputan saya rasa memang eh, sudah paham ya Bapak Ibu karena memang data-datanya sudah jelas yang diperlukan dan perlu diinput di sini. Paling mungkin terkait dengan kendala-kendala yang sudah mencoba menginput dan ada kendala-kendalanya di mana seperti itu mungkin Bapak Ibu izin. Baik, Silakan apakah yang lain mungkin dari lanjut? kabupaten kota nih Ah, masih diam-diam aja kabupaten kota nih. Dari petugas kita yang di kabupaten kota, kami harapkan memang eh, keaktifannya. Silakan dulu, Mas, dilanjut. baik Pak. Eh, Mungkin nanti saya izin coba sampling beberapa yang sudah untuk praktek ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, boleh, Mas. Mungkin yang dari Baik, Sumbar kalau bisa, Mas. iya Pak, siap. Selanjutnya, nah selanjutnya di bagian pemasaran Bapak Ibu. Nah, di sini kita cukup mudah pengisiannya. Kita untuk mekanisme pemasarannya seperti apa, nanti bisa di checklist saja ya, lebih dari satu, misal langsung ke konsumen, online kah, atau melalui pedagang perantara, atau langsung ke industri pengolahan, seperti itu bisa langsung di checklist saja untuk pengisian yang ini. Kemudian cara penjualannya, nah cara penjualannya bisa di checklist misalnya sudah melakukan penjualan online bisa di checklist dua-duanya, tapi misalnya baru penjualan langsung saja untuk online-nya bisa di uncheck seperti itu, fleksibel. Kemudian untuk hasil penjualan, nah ini boleh diisi Bapak Ibu. Misalnya penjualan per bulannya berapa unit, berapa piece seperti itu. Kemudian harga per unitnya itu berapa, seperti itu bisa diinformasikan di sini. Nah nanti untuk omsetnya di sini nanti eh, bisa langsung otomatis terkalkulat di sini. Seperti itu. Nah, di sini bisa diinformasikan juga nih apakah sudah ada SPPG yang menyerap atau belum bisa diinformasikan di sini seperti itu. So, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk di bagian pemasaran. Baik, mungkin saya lanjut ya Bapak Ibu untuk yang terakhir. Lanjut dulu, Mas. Mm-mm. Nah, terakhir ini terkait dengan kemitraan. Apakah UPH-nya sudah bermitra? Misalnya sudah bermitra, bisa pilih ya. Kemudian bisa diisi daftar mitranya seperti itu. Di sini ya. Nama mitranya siapa, kemudian pola kemitraannya seperti apa, apakah
inti plasma bagi hasil, sewa, seperti itu. Kemudian jenis usaha mitranya apa, apakah industri pengolahan, usaha budidaya, dan lainnya. Kemudian yang dimitrakan itu apa? Apakah bahan bakunya, apakah sarananya, produk hasil, dan lainnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perjanjian kemitraan tertulis yang berlaku, ada atau tidak. Misalnya ada pilih ya, misalnya tidak ya pilih tidak, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, tapi di sini mungkin lebih banyaknya tidak ya Bapak Ibu ya untuk yang kemitraan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti misalnya sudah diisi semua datanya, nanti jangan lupa diklik submit di sini Bapak Ibu untuk menyimpan, klik submit. Nah, nanti UPH-nya itu akan langsung masuk di daftar di sini. Di daftar UPH ini sudah ada di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada informasi terkait klaster dan status. Nah, tadi untuk yang Nur City ini belum di-approve, jadi di sini statusnya pending. Eh, Kemudian kalau untuk klaster ini, misalnya data yang dimasukkan sudah bagus, sudah rinci, eh, nanti di sini klasternya itu ada A, B, C, D seperti itu. Tadi misal contoh yang sudah kita input tadi, Koperasi Susu Berkah ini klasternya masuk klaster A karena tadi data yang kita inputkan cukup detail dan sudah memenuhi secara apa namanya, misalnya produknya sudah bersertifikat dan informasinya detail itu nanti klasternya akan masuk di sini terclustering sendiri Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penginputan data di si Upin. Nah, izin apakah dari UPH dari UPH dari Dinas Kabupaten Kota ada yang ingin coba melakukan penginputan ataupun sudah melakukan penginputan dan ada kendala bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu seperti itu. Ya, silakan kabupaten kota kalau memang ada kendala. Ini data UPH kita ini memang sebagaimana diinfokan sebelumnya tadi bahwasanya datanya sudah masuk sebanyak 303 unit unit pengolahan yang disumbar. Ini data dari aplikasi si Upin yang lama. Nah, ini kebetulan eh, dari Monef terakhir ke kabupaten kota, terutama di kota Bukit Tinggi waktu itu data yang di UPH-nya masih data yang di aplikasi si Upin-nya masih ada, sementara data lapangannya memang tidak ada lagi. Nah, ini terutama yang perlu kita update data-data UPH yang ada di aplikasi ini kita sesuaikan dengan yang di lapangan. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada kendala-kendala silakan ditanyakan atau mungkin kita bisa mencontohkan untuk yang di Sumbar Mas Lili Iya Pak, yang di untuk Sumber Sumatera maksudnya Barat. mau mau menginput gitu atau bagaimana? Data yang Sumbar kan memang sudah ada yang diinput ya. Mungkin kalau memang ada tambahan. Nah, sementara untuk di provinsi kita kan data belum ada nih. Mungkin yang kabupaten kota silakan kalau memang ada data yang sudah didapat dan belum diinputkan bisa ditambahkan di kabupaten kota. Silakan kabupaten kota yang bisa mencontohkan. Atau contoh Bu Silvi ini bisa nih untuk bikin user baru. Silakan Bu Silvi. Ini dari UPH sendiri, dari Kabupaten
Kabupaten Solo. Bikin user baru ya Pak Henry ya? Eh, Kalau seandainya saya bikin user baru ya Mas Lili, terus nanti approval-nya kan sama kabupaten ya, saya kan Kabupaten Solo. Nah itu nanti eh, saya bisa bikin apa isi data semua yang seperti Mas Betul, Ibu. Lili terangkan tadi kan seperti itu. Nah, oke, sebelumnya, tapi apakah tidak berpengaruh nanti dengan karena data saya sudah ada ya yang di si Upin yang ini yang lama. Tadi saya sudah sempat lihat gitu kan yang di data ini. Sebentar, saya lihat dulu ya Pak ya. Hmm, Kalau seandainya saya bikin akun sendiri, berarti saya pakai email sendiri ya Pak ya? Ya Mas Lili ya? Betul, Ibu. Pakai email Ibu sendiri. Oke, siap. Sebentar. Coba saya isi dulu. Ya, ini aja. UPH. Daftar sebagai UPH ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Daftar sebagai UPH. Angka Jahutima, nama UPH, Sumatera Barat, Kabupaten Solo, sudah. Ini berarti kata sandinya kita yang bikin sendiri ya, Pak ya? Betul, Ibu. Harus pakai karakter, Pak? Enggak. Sepertinya tidak, Ibu. Bebas saja. Udah saja. Kita. Oke. Iya. Oke. Izin Mas Lile, untuk approval-nya yang UPH langsung isi, apakah kabupaten atau provinsi, Mas? Bisa di kabupaten kota, Bapak. Ataupun provinsi juga bisa. Bisa keduanya. Oh gitu, baik. Nah, saya udah selesai nih, Pak. Eh, Mas Lili, saya udah selesai masuk. Baik. Saya, uh-uh. Sudah selesai masuk. Nah, nanti berarti di akun dari Solok ya, Bu ya tadi? Ya, saya Kabupaten Solo. Iya, di Uh-uh. Solo. Berarti di sini ada yang dari Solo, Bapak, untuk PICC UPIN-nya. Silakan yang dari Solo, kalau di aplikasi, kebetulan saya buka aplikasi yang Ibu Lili tadi sudah masuk nih, Sudah dengan masuk nanti dari ID Solo bisa UPH validasi. UPH 3614. Silakan yang dari Solo untuk praktek bisa kita coba. Mas Lili, Ya, apakah Ibu. Mas Lili bisa buka saya itu enggak? Kalau saya kirim nanti username-nya sama Mas Lili, Iya. Mas Lili bisa buka enggak? Bisa apa, Bu? Bisa buka enggak akun saya di sana? Contoh Kalau gitu. kalau Ibu kirim username dan passwordnya seperti itu ya, Bu? Ya, Bisa, Bu. Kalau saya buka bisa. oh gitu. Siap. Iya. Karena kita buat latihan kan Mas, biar tahu gitu. Betul. Nah, mungkin dari dinas kabupaten kota atau sudah ada yang memiliki data dan kita bisa input seperti itu? Atau sudah pernah coba belum ya Bapak Ibu ya? Yang di kabupaten kota ini. Misalnya dari kota Kota Silakan Padang, Kabupaten izin Kota. Pak Hadi, apakah sudah pernah mencoba melakukan penginputan?
Izin sebelumnya Pak, karena ini petugas baru ya, jadi belum dapat juga untuk ID sama passwordnya Pak dari untuk Kota Padang. Oh, berarti di sini belum ada yang belum dapat ya Bapak Ibu ya untuk username dan passwordnya. Oh, izin Mas Lili, untuk username sudah kita kirim sebelumnya Mas ke Oh, baik. eh, di dalam grup sudah ada itu grup. Kebetulan kita bikin grup WA di provinsi untuk petugas UPIN. Itu kita sudah kirim username sama passwordnya. Baik. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali Pak Yendri untuk kabupaten kotanya Baik, agar dapat dipastikan bahwa username yang sudah dikirim sudah diterima dan sudah coba dibuka seperti itu ya Pak, izin Pak. boleh. Ya, silakan nanti dari petugas kita yang masih belum tahu username dan passwordnya kita pastikan karena enggak mungkin kita kirimkan di forum ini. Jadi mungkin kita japri aja nanti. Karena di apa di WA group sudah kita sampaikan juga untuk persiapan kita sosialisasi atau bimbel hari ini. Baik. Yap. Silakan yang dari Kabupaten Solok, Pak Yansen. Ya, Pak Yandri. Silakan, ini kan yang dari Bu Lili dia sudah punya username satu nih. Dan kebetulan dari provinsi sudah notifikasi nih. Eh, terkait dengan penginputan nanti mungkin dibantu melengkapi sama UPH sendiri gitu. Iya, sudah terverifikasi, Pak. Sudah Ya terlihat. betul. Jadi tinggal melengkapi data ya Ibu ya. Jadi untuk Oke, yang siapa lama, yang ya yang lama kan Ibu di sudah ada. Ah, nanti mungkin yang itu yang kita hapus nih. Mas Lili, mungkin ada pertanyaan juga dari saya, Mas Lili. Iya, Pak. Terkait dengan yang UPH yang tidak aktif lagi gitu. Apakah kita hapus atau kita bikin tidak aktif Nah, di sana gitu? betul Bapak. Jadi misalnya sudah benar-benar sudah tidak aktif atau sudah permanen seperti itu bisa dihapus. Tapi misalnya UPH tersebut memang eh, masih ada kemungkinan untuk bangkit kembali atau aktif kembali, itu bisa diisi saja flaggingannya Bapak. Tadi untuk aktif berproduksi atau tidak aktif berproduksi seperti itu. Tapi misalnya sudah tidak aktif permanen dan tutup itu bisa dihapus saja Bapak karena nanti supaya data yang ada di aplikasi kita itu clean seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Mas Lili. Jadi Baik Pak. kita minta bantuan juga sama petugas kita yang di kabupaten kota eh, bagi UPH-UPH yang memang tidak aktif permanen, mungkin kita lebih membersihkan data kita, mungkin bisa dihapus saja. Iya Ya, Bapak. jika memang ada UPH yang memang sekarang tidak aktif, tapi kemungkinan masih ada, eh, ya mungkin datanya yang kurang lengkap atau gimana, untuk masih dipertahankan. Mudah-mudahan bisa bangkit lagi untuk berusaha di bidang pengolahan. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih terkendala. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Izin Pak Yandri dari Kabupaten Solo, Ya, apakah untuk silakan petugas, Pak Yazan. petugas data si Upin ini untuk yang terbaru sudah di SK-kan kembali Pak Yandri? Soalnya kalau saya dulu petugas yang lama, sudah pernah menteri dulu dari data si Upin, tapi untuk yang baru ini saya belum dapat belum ditugaskan seperti itu.
Baik, mungkin yang di Kabupaten Solo kemarin karena kita sudah melayangkan surat untuk permintaan petugas UPIN ke kepala dinasnya dan sudah dibalas. Itu untuk yang Kabupaten Solo itu petugasnya atas nama Dr. Hewan Rahmike Fajrina. Henry. Itu yang tergabung dalam WA Group yang Siupin yang terbaru 2026. Oke, siap. Terima kasih Pak Dan Henry. mungkin bisa dikoordinasikan dengan Mike-nya Pak Ensel. Oke Pak Henry, terima kasih. Mike-nya nggak hadir ya Pak? Oh, beliau tadi hadir sebentar Pak, tuh izin mau membawa orang tua beliau ke rumah sakit. Oh Hadir. iya iya baik. Iya. Dari kabupaten kota lain silakan. Mungkin di awal tadi memang saya sampaikan juga Pak Mas Lili bahwasanya petugas kita yang di kabupaten kota ini kan memang sudah diminta di tahun 2026 ini. Ya, contoh tadi yang dari Kabupaten Solo, rupanya Pak Enselnya petugas lama gitu kan. Nah, mungkin yang di kabupaten lain mungkin belum menerima username atau passwordnya. Sementara kita kan sudah mengirimkan password dan username-nya melalui WA Group. Mungkin Pak Ensen tidak tergabung di grup yang baru ya? Tidak. Ya, makanya itu tadi salah satunya eh, yang jadi masalah. Mungkin dari kabupaten lain, silakan. Kabupaten kota lain, kami tunggu. Oh, Mungkin izin Pak di, Henry mau ada penyampaian juga Pak Henry sedikit. silakan. Eh, Sebelumnya kan sebagai pendata petugas si UPIN juga dan kendala di lapangan seperti ini Pak Henry. Kita kan mendata unit usaha ini. Apalagi sekarang datanya lebih terinci daripada sebelumnya, pakai titik koordinat dan lain sebagainya. Apakah ini tidak nanti karena kami dulu merasakan di lapangan itu sangat sulit untuk meminta data-data kepada petugas. Seakan para pemilik usaha itu mengkaitkan dengan takut dengan masalah pajak mungkin atau lainnya seperti itu. Mungkin tidak semuanya, mungkin sebagian unit usaha seperti itu gitu. Apakah nanti ada sejenis legalitas petugas kayak apakah seperti itu atau SK yang mau dilihatkan atau surat tugasnya yang jelas gitu biar unit usaha itu tidak sungkan-sungkan untuk memberikan data yang kita minta seperti itu. Mungkin mohon sarannya seperti apa pergerakan petugas di lapangan nantinya agar tidak kesulitan dalam berkoordinasi dan meminta data kepada unit usaha kita gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yansen. Memang betul Mas Lili, mungkin yang terkendala bagi petugas kita di Sumatera Barat ini, permasalahan yang disampaikan Pak Ensel tadi, kalau petugas ini turun ke lapangan, jadi UPH atau pelaku usaha sendiri memang agak ragu untuk menyampaikan datanya yang benar gitu kan, takutnya nanti terkait dengan masalah perpajakan. Nah, mungkin salah satu dari aplikasi kita yang sekarang UPH sendiri bisa menginput sendiri. Jadi ini salah satu perubahan dari aplikasi yang lama. Mungkin dari petugas kita kabupaten kota mohon diteruskan juga kepada pimpinan bahwasanya mungkin lebih ditingkatkan untuk sosialisasinya ke pelaku usaha kita sendiri gitu yang di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mas Lili, silakan. Atau dari Ibu Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan. Baik, terima kasih Pak Hendri. Terima kasih juga atas pertanyaan Pak Yansel ya dari Kabupaten Solo. Memang sebenarnya unit usaha ini kadang-kadang dilema juga kalau dia menyampaikan terkait omset dan lain sebagainya. Namun saat ini rata-rata pelaku usaha itu sudah melakukan penjualan secara online. Mau ditulis ataupun tidak ditulis, yang namanya penjualan secara offline
itu sudah yang secara online itu sudah terrekod. Jadi memang eh, kalau saran kita sebaiknya terutama penjualan secara online ya, Bapak Ibu. Secara online itu kan memang sangat terdata, transparan, sangat transparan. Jadi paling tidak mereka harus menyampaikan terkait omset, terutama yang secara online, karena memang itu sudah pasti terdetek. Namun kami juga tidak menyarankan misalnya itu penjualan secara online, offline tidak disarankan juga untuk tidak menyampaikan. Karena eh, ini misalnya kita ambil sisi positifnya ya Bapak Ibu. Misalnya kita atau pelaku usaha itu mengajukan pinjaman ke bank. Nah, pasti dia akan ditanyain berapa omsetnya. Nah, kalau kita tidak menyampaikan eh, sesuai dengan yang kita dapatkan, atau misalnya jauh di bawah omset kita, nah tentu kita tidak akan eh, diloloskan eh, pinjaman dari bank. Nah, itu mungkin salah satu positifnya. Namun, kalau misalnya kita juga tidak menyampaikan omset kita yang sebenarnya, kita juga berarti tidak dianggap sebagai pelaku usaha yang tidak meningkat dari segi kesejahteraan. Berarti kita eh, kurang berhasil lah dalam meningkatkan unit pelaku usaha kita. Karena kan biasanya orang melihat, oh dia usahanya berhasil atau tidak, tentu dia dari omset yang dia dapatkan. Ya kita, Bapak Ibu, kalau saya, kebetulan saya juga salah satu pelaku usaha, walaupun bukan di sektor peternakan. Kalau saya lebih kepada diri sendiri. Kalau saya lebih kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mendapatkan pendapatan sekian. Saya lebih takut tanggungan jawaban kita kepada yang di atas sebenarnya. Kalau saya pribadi seperti itu, Bapak Ibu. Karena kita rasanya lebih nyaman kalau misalnya memang kita ya udah kita melaporkan apa yang sebenarnya. Kalau itu secara pribadi saran saya. Termasuk kehidupan pribadi saya juga mungkin Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang juga misalnya data mahasiswa nih, contoh kecil misalnya kan. Oh ini mobilnya berapa, ininya berapa. Nah itu kan sebenarnya kesadaran kita sendiri. Nah kadang-kadang kan kalau misalnya kita memasukkan data yang tidak sesuai, itu kan sebenarnya ya kita kembalikan saja ke hati nurani masing-masing. Tapi kalau saran saya, Bapak Ibu, ya kenapa sih kita tidak menyampaikan data yang sesungguhnya? Kalau itu eh, adalah kewajiban dari kita, karena itu kan memang kewajiban kita di dunia terkait pajak. Tapi kalau mungkin kewajiban kita di akhirat, ya memang yang 2,5%. Barangkali itu tambahan dari kita. Intinya, segala sesuatu yang kita keluarkan, kalau itu kan hitungan pajak kan hitungan dunia. Nah, hak untuk dikeluarkan. Kemudian yang tidak ada hitung-hitungannya, yang secara agama yang 2,5% itu. Yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau terkait omset itu, kita nggak bisa berhitung kalau dengan Allah. Jadi kalau saran saya ya udah sebaiknya disampaikan saja apa yang ada. Insya Allah berdoa saja setiap usaha dengan usaha kita yang lebih dari biasanya, insya Allah kita akan mendapatkan lebih yang dari biasanya. Amin ya Robbal Alamin. Barangkali itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Ya, kasih siap. Bu Kabit temannya. Mungkin silakan dari Mas Lili ada tambahan. Baik, memang untuk yang pertanyaan tersebut memang tergantung juga dari UPH-nya tersebut ya, Pak. Bisa aja apa mau menjawab atau tidak. Tapi untuk di aplikasi si Upin ini kita buat sefleksibel mungkin. Jadi kalau memang terkait informasi tersebut tidak bisa disampaikan dari UPH itu tidak apa-apa juga. Eh, tapi kalau bisa disampaikan, maka nanti untuk clustering dari UPH-nya di si Upin akan lebih baik seperti itu. Jadi tidak memaksa juga untuk mungkin itu dapurnya ya, Pak ya, dapur dari UPH itu kita tidak memaksa untuk dapat disampaikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Baik.
Terima kasih Mas Lili. Jadi memang terkait dengan perpajakan ya kita mungkin di luar itulah kita mendata setidaknya kita mendapat database untuk unit pengolahan yang kita di Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu. Silakan Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau memang ada pertanyaan silakan atau kendala yang di lapangan yang lain silakan. Izin Pak dari Padang Panjang, Pak. Ya silakan Bu Nike. Ini Pak terkait di Padang Panjang kan banyak menghasilkan susu. Kalau dari ke peternak langsung susu segar tetapi langsung dijual itu apakah kita masukkan ke dalam UPH atau bagaimana Pak? Ini perorangan ya atau kelompok? Oke. Ada yang perorangan, ada yang kelompok Pak. Oke. Silakan Mas Lili, ini dari Padang Panjang ini kalau masih susu segar ya, susu segar bukan diolah Ya, gitu. susu yang langsung dari kandang, kemudian langsung Langsung. dijual gitu Pak, tanpa Nah, ada ini apakah pengolahan. perlu masuk ke aplikasi Yupin? Ini karena belum diolah gitu. Iya, baik. Sebetulnya kalau yang saat ini di data itu kan yang sudah mengolah ya Bapak ya. Tapi itu untuk kapasitasnya berapa ya Bu kalau boleh tahu? Kapasitas produksinya per Untuk hari sampai saat ini paling banyak itu 70 liter per hari Pak. 70 liter per hari dan itu langsung dijual ke perorangan ya Ibu ya. Iya. Dalam bentuk susu segar. Hmm, boleh nanti coba dimasukkan saja Ibu. Nanti kan misalnya ke depannya ada perkembangan dan mengolah seperti itu nanti tinggal bisa diupdate datanya seperti itu. Jadi untuk yang itu boleh dimasukkan saja Ibu. Tapi kan Pak nanti karena itu dari peternak langsung itu sampai saat ini belum ada sertifikat atau pemeriksaan dan semacamnya itu Pak. Karena kan langsung segar hari itu diperah, hari itu langsung dijual gitu Pak. Betul. Jadi nanti untuk informasi yang terkait dengan uji-uji atau sertifikasi seperti itu nanti bisa dikosongkan saja terlebih dahulu Ibu. Yang penting nama peternaknya atau nama UPH-nya itu sudah masuk ke dalam si UPIN seperti itu. Jadi misalnya ke depan nanti ada eh, perkembangan dari usahanya bisa tinggal diupdate saja seperti itu. Satu lagi Pak, kalau misalkan unit usaha itu sudah pindah alamat, apakah kita dihapuskan atau bagaimana Pak? Maksudnya produksinya sudah pindah ke tempat lain, tapi mereka masih punya outlet pemasarannya di Padang Panjang, misalkan itu bagaimana Pak? Kalau untuk alamatnya kan bisa diubah ya Ibu di apa namanya? Ini alamat apanya ya Ibu Alamat izin? produksinya, misalkan Outletnya contoh atau alamat produksinya? alamat produksinya contoh dulunya dia memproduksi di Kota Padang Panjang dan sudah terdaftar di SIUPIN Kota Padang Panjang. Namun sekarang karena pindah lokasi dia sudah berada di kabupaten lain bukan di wilayah Kota Padang Panjang lagi gitu. Tetapi outlet pemasarannya masih ada di Padang Panjang. Itu bagaimana Pak? Kalau itu mungkin bisa langsung diubah saja di sistem CUP-nya. Nanti juga kami coba kita cek ya Ibu, kita simulasikan apakah misalnya ada perubahan kabupaten atau kota, datanya sudah langsung otomatis pindah ke kabupaten kota yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti kita sebagai catatan kita juga untuk yang case seperti ini, kita coba simulasikan terlebih dahulu seperti itu. Tapi baiknya memang di sistem seperti itu Ibu. Jadi langsung diubah saja di alamatnya. Seperti itu. Tidak perlu melakukan penginputan ulang. Seperti itu. Oh gitu, baik Pak. Baik, terima kasih. Ya Untuk udah Pak. merubah alamatnya tadi Mas Lili, tadi kan kata Bu Nike kan sebelumnya di Padang Panjang, sekarang sudah berubah ke kabupaten lain misalnya. Nah, yang merubah ini apakah petugas yang dari Padang Panjang atau petugas yang
di kabupaten tempat yang baru. Berarti kan Yang yang saat ini Bapak, yang Padang berarti yang Panjang berarti. di Padang Panjang ya. Betul. Atau mungkin nanti kalau mungkin lebih luas lagi bisa dibantu oleh provinsi. Nanti kita coba lihat dulu di sistemnya untuk mekanisme di sistemnya apakah untuk logik itu sudah terakomodir di dalam sistem Bapak seperti itu. Jadi nanti coba kita cek. Tapi misalnya nanti tidak bisa seperti itu, ya paling nanti opsinya kita input baru di akun eh, kabupaten kota yang terbaru seperti itu Bapak. Dan untuk kabupaten kota yang lamanya dihapus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu Nike. Baik, Bapak Ibu, yang lain silakan. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini. Kalau Bapak Ibu masih ada kendala, silakan menyampaikan di sini. Tinggal nanti kita bisa akses aksi kita untuk penginputan data-data bagi Bapak Ibu yang sudah memegang data-data pelaku usahanya. Mudah-mudahan bisa dilengkapi dan diupdate data yang ada di SIUPIN sekarang. Silakan Bapak Ibu yang masih ada dari kabupaten kota lain, terutama nih dari kota Payakumbuh nih kebetulan UPH-nya yang di SIUPIN memang datanya cukup banyak. Terus di Kabupaten Agam dan 50 kota. Silakan. Ini petugas Agam kebetulan ada memasukkan data nih yang terbaru nih. Tapi kita masih statusnya pending ini. Mungkin dari Agam silakan yang bisa menyampaikan. Dari petugas Agam silakan. Silakan Bu Laras dari Agam. Atau yang perwakilan dari Agam ada? Kebetulan kalau dari data yang kita lihat dari aplikasi Siopin, sepertinya sudah ada mencoba untuk menginput penambahan data dengan kode ID UPH-nya 3372. Kebetulan ini masih berstatus pending karena sepertinya ini masih belum lengkap, nama UPH belum ada, yang ada cuman Kabupaten Agam ini bisa kalau memang ini uji coba mungkin bisa nanti kita hapus saja data yang ini. Atau dari Agam masih ada yang Agam? Baik, mungkin sedikit kita tambahkan kalau melalui aplikasi si Upin ya, Mas Lili, kita melihat Sumatera Barat itu sangat besar lah jumlah unit pelaku usahanya. Kurang lebih di 3 besar ya tadi kita lihat.
Nah, dari jumlah yang 303 unit pelaku usaha itu yang sebelumnya. Nah, kalau di data update kita, itu sampai 2025 akhir, itu sejumlah 440 unit pelaku usaha. Nah, eh, barangkali di sana, karena memang melihat banyaknya unit pelaku usaha yang ada di kami, Mas Lili, barangkali mungkin untuk Sumatera Barat, eh, mohon waktu ya, agar bisa terupdate dengan grade yang lebih baik lah. Karena memang banyaknya unit pelaku usaha kami dengan kemampuan petugas kami yang terbatas, bahkan ada yang baru. Namun begitu, harapan kita bersama dengan adanya eh, materi BIMTEK pada siang hari ini, eh, kita berharap khususnya pelaku usaha yang besar itu bisa mengupdate sendiri datanya. Kemudian data-data pelaku usaha lainnya itu bisa juga lebih memutakhirkan data yang ada. Bahkan sedikit tambahan, tadi saya sempat mengecek, misalnya contoh unit pelaku usaha yang ada di Daramasraya. Nah, itu kalau melalui aplikasi itu ada sebanyak 13. Sementara data yang ada di kami di provinsi itu sudah ada 17 unit pelaku usaha. Nah, jadi paling tidak data yang ada di provinsi Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan kami atau misalnya memang karena mungkin kabupaten kota lah yang lebih update terhadap unit pelaku usaha di wilayahnya masing-masing. Nanti untuk jumlah dan data pelaku usaha mungkin nanti akan kami kirimkan di grup ya, di grup penginputan data untuk misalnya masing-masing kabupaten apa saja. Eh, Sebenarnya untuk penambahan unit pelaku usaha ini, Bapak Ibu, biasanya kan kita adanya di sektor pangan dan non-pangan. Jadi eh, banyak dari data pelaku usaha ini sebenarnya banyak yang sektor pangan. Hilirisasi itu orang banyaknya melihatnya di pangan, jadi kayak rendang lah, susu dan lain sebagainya. Nah, tapi banyak juga yang tidak mengupdate juga data itu yang di non-pangan, di unit di non-pangan. Karena di non-pangan juga sebenarnya kami juga butuh data kalau di kita data unit pengolahan hasil yang non-pangan, Bapak Ibu. Termasuk juga kenapa kita terdapat adanya penambahan data update itu karena pelaku usaha KIKA. Nah, itu juga merupakan unit usaha juga, Bapak Ibu. Nah, jadi eh, barangkali nanti mungkin di kabupaten kota belum ada yang menambahkan UPH terkait akikah, karena memang untuk akikah ini sekarang lagi berkembang lah istilahnya. Jadi mungkin mohon juga Bapak Ibu untuk pelaku usaha akikah itu bisa juga dimasukkan di dalam aplikasi ini karena konfirmasi tim hari kita ke Bu Nuni juga kemarin Mas Lili akikah, kemudian bahkan orang yang mengolah misalnya gulai dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang secara berkelanjutan ya silakan saja Bapak Ibu bisa masuk. Nah, barangkali demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabit eh, atas tambahannya. Dan mungkin satu lagi yang dari kami ada pertanyaan juga sedikit Mas. Ini kebetulan di tahun 2022 kita juga mendata unit pengolahan, bukan unit pengolahan sih, semacam bisnis baru di Sumbar. Ini berbentuk eh, apa, pengolahan kam, apa, kambing ya, eh, untuk akikah. Nah ini apakah bisa masuk dalam unit pengolahan apa di Siupin? Baik, untuk itu izin Bapak eh, boleh dimasukkan saja terlebih dahulu. Nanti sebagai untuk filternya nanti bisa dilakukan dari kami seperti itu untuk kebutuhan datanya. Jadi untuk data-data yang berkaitan dengan peternakan, pengolahan seperti itu bisa dimasukkan saja Pak. Dan sama tadi yang disampaikan dari Bu Nirmala, infonya banyak
UPH yang belum masuk ya, Pak. Jadi dari 300 tadi sekarang sudah 400 sekian. Jadi harapannya nanti dapat dibantu dorongan dari provinsi agar nanti data-data tersebut bisa masuk melalui akun dari Dinas Kabupaten dan Kota seperti itu, Pak. Karena angkanya cukup lumayan banyak ya, Bapak, ada 100-an lebih. Ya, baik Mas Lile. Ya, kita juga minta dukungan dari kabupaten kota untuk yang UPH pelaku usaha yang di Kambing Agika. Kebetulan kita sudah mendata yang mohon bantuannya Bapak Ibu yang petugas kita. Ya, sekiranya memang dari petugas belum sempat mencari datanya ke lapangan, nanti mungkin ditemui pelaku usaha untuk mengisi sendiri. Dan seperti Bu Sylvie tadi, beliau bisa mengisi dan membuat username sendiri dan mungkin nanti untuk melengkapi datanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha sendiri. Mungkin itu. Silakan Bapak Ibu, yang lain masih ada karena waktu kita sudah jam 12:03. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah jam 12, mungkin kita akhiri pertemuan kita melalui Zoom siang ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Nirmala untuk penutupan. Silakan Ibu Nirmala. Baik, terima kasih Pak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua peserta Zoom BIMTEK Si Upin pada siang hari ini. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama-sama pelaksanaan BIMTEK yang telah disampaikan oleh Mas Lili Kurniawan dari Kementerian Republik Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Lili bisa diterapkan oleh para petugas di kabupaten kota masing-masing agar seluruh unit pelaku usaha yang ada di Sumatera Barat pada khususnya bisa terupdate datanya karena eh, dengan update data ini diharapkan eh, data kita atau informasi terkait UPH kita lebih 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 update sehingga dengan sendirinya nilai tambah dan daya saing produk UPH kita akan meningkat dan harapan kita bersama jika sudah trust pembeli kepada UPH ini meningkat, insya Allah kesejahteraan kita akan tercapai. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan jangka waktu kurang lebih 2 jam ini, kita sudah mendengarkan bersama-sama eh, dari narasumber kita, Mas Lili. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan menjadikan ibadah juga bagi Mas Lili sebagai narasumber. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada unit pelaku usaha yang ada di Sumatera Barat. Amin ya Robbal Alamin. Kami mewakili juga dari panitia, Bapak Ibu, mohon maaf bila dalam kegiatan Zoom pada siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Eh, dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, untuk kegiatan BIMTEK ini, eh, kita berikan sertifikat ya, Bapak Ibu. Eh, dan yang terakhir, secara berkala pula kami dari provinsi akan melihat perkembangan atau update data di masing-masing kabupaten, kota. Barangkali demikian secara singkat kita akhiri kegiatan BIMTEK Si Upin ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Alhamdulillah. demikian Bapak Ibu.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih kami ucapkan Terima kepada kasih. Bu Nirmala Ah, atas close statement yang betul. terakhir. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pada narasumber Bu Rumi Abidin sama Pak Lili Kurniawan. Terima kasih banyak atas apa-apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan aplikasi Si Upin yang kita kelola baik dari dari pusat sampai ke kabupaten kota dapat kita update datanya dan kita mendapatkan data UPH yang akurat. Dari kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandri, terima kasih Bu Mala. Terima Terima kasih kasih Bu. semuanya. Sosok orang itu